Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Now, in this occasion, we're going to learn about short functional text that is about label. Oke, pada minggu yang lalu saya berikan sebuah tugas untuk menganalisa sebuah teks di mana yang kamu baca adalah teks berupa nutrition facts yang mana merupakan bagian dari informasi yang ditampilkan dalam sebuah label. Jadi ketika kamu membeli suatu produk berupa makanan, minuman, ataupun obat-obatan, maka di dalam produknya tersebut terdapat label. Nah, apa itu label dan apa fungsi dari label? Nah, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Okay, first of all, let's see what is label. Nah, ini apa itu label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi label adalah informasi yang ditampilkan di bagian luar dari sebuah bungkus produk ataupun barang ya. Jadi ketika kamu membeli sebuah minuman misalnya ya dalam botol, nah di bungkusnya itu atau di botolnya itu ada sebuah label yang memberikan informasi mengenai minuman yang kamu beli. Itu gulanya, kandungan gulanya seberapa, mungkin ada informasi tentang tanggal kadaluarsa, dan masih banyak lagi. Lalu, the next, what is the purpose of label? Apa tujuan? Jadi ada kata purpose, diingat-ingat ya. Purpose adalah tujuan, atau juga mungkin dengan diksi atau pilihan kata yang lain, aim. What is the aim of the label? What is the function of the label? What is the intention of the label? Purpose, aim, intention. Ini adalah artinya tujuan. Jadi apa tujuan dibuat label? Kenapa harus ada label dalam suatu produk? Yakni adalah to give detailed information. Jadi ini saya garis bawah, to give detailed information. Jadi untuk memberikan informasi yang rinci. Jadi ada kata kuncinya adalah detail information. Jangan lupa ini kalau kita menghafalkan ini akan lebih mudah ketika kita ambil kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah to give detail information about product, mengenai suatu produk atau barang. Jadi seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi, ketika membeli minuman maka kita bisa juga sebelum membayar minuman tersebut kita baca dulu produknya itu ya, kandungannya apa, apakah nanti ini aman untuk dikonsumsi atau tidak, apakah ini masih layak dikonsumsi, apakah produknya itu sehat ataukah untuk sesekali dikonsumsi. Nah, ini kita bisa membaca dari label. Bagaimana cara penyimpanannya? Nah, ini juga kita bisa temukan informasi dari label. Jadi kalau kita simpulkan, ini adalah beberapa informasi yang bisa kamu dapatkan dari label. Contohnya adalah name of the product. Ini sudah absolut ya, pasti ya. Nama produk atau barang sudah pasti ada di dalam label. Kemudian adalah yang kedua, kontennya atau mungkin jumlahnya ya, berapa gram ataukah berapa mililiter ya. Kemudian ada deskripsi penjelasan seputar produk ya. Ini produk untuk digunakan untuk apa ya. Kalau ini obat, nah obat untuk penyakit apa? Apakah pusing ataukah penyakit yang lainnya? Nah, ini untuk deskripsi juga sangat penting. Kemudian
yang juga pasti ada adalah ingredients atau komposisinya ya. Utamanya dalam produk makanan ya. Ada komposisinya, bahan-bahannya apa. Kemudian yang kelima ada nutrition facts seperti yang kemarin saya share di eh, gambar yang kamu analisa kemarin ya. Kemudian ada kegunaannya, indikasinya ya. Mungkin bisa, kalau ini biasanya pada obat ya, untuk meringankan gejala flu, meringankan gejala demam, dan lain-lain. Kemudian ini juga ada direction atau dosage, yakni cara penggunaan dan juga dosisnya. Ini juga biasanya pada obat-obatan atau kosmetik. Ini untuk memberitahukan cara mengonsumsinya, cara menggunakannya, dan juga berapa banyak yang dibutuhkan dalam satu kali konsumsi atau dosisnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah direction to store. Jadi petunjuk untuk menyimpan ya. Apakah harus disimpan di dalam suhu kamar ataukah harus masuk ke freezer ataukah bisa disimpan di mana saja. Nah, ini harus dibaca juga, ada petunjuk penyimpanannya. Nah, ini adalah informasi yang cukup banyak ya yang bisa kamu dapatkan dari label. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya adalah expiration date. Nah, ini adalah tanggal kadaluarsa, atau biasanya kalau di dalam produk ada tulisan best before ya, sebaiknya digunakan sebelum tanggal berapa gitu. Jadi eh, tidak boleh melewati tanggal yang tercantum dalam expiration date atau best before-nya ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini ada Crown National, Braised Spice. Nah, ini adalah sebuah merek ya, namanya Crown National. Nah, ini untuk produk yang berjenis braised spice, bumbu ya, bumbu masakan. Braised itu kalau tidak salah dia itu semacam barbecue ya. Jadi bumbu masakan. Kemudian ada storage instruction. Nah, ini storage instruction ini artinya cara penyimpanannya. Storage cool, dry, condition, away from direct sunlight, reseal after opening. Nah, ini tulisannya agak kecil jadi kurang kelihatan ya. Jadi simpan di tempat yang sejuk, kering, jauh dari eh, cahaya matahari langsung. Tutup kembali setelah dibuka. Nah, ini adalah cara penyimpanannya ada di sini. Kemudian ada date marking. Date marking di sini artinya adalah penanggalan ya. Jadi tanggal kadaluarsa, tanggal produksi ada di sini. Ini nggak kelihatan tulisannya. Kemudian ada physical address. Ini alamat ya, alamat dari produk ini diproduksi di mana, alamatnya ada di bawahnya, perusahaannya ada di bawahnya ya. Kemudian ada net content. Nah, ini ada jumlah bumbunya itu seberapa. Ini di sini tertulis 200 gram ya. Jadi ini ada jumlahnya. Kemudian ada ingredients. Ingredients itu artinya komposisi. Jadi berapa banyak makanan, maksudnya bahan-bahannya apa aja ya. Di sini ada bahan-bahannya ya. Sayang sekali kurang jelas tulisannya, jadi tidak bisa saya bacakan. Kemudian ada allergens. Nah, ini allergens ini sebuah peringatan ya, warning. Mungkin mengandung bahan yang alergi bagi sebagian orang ya. Kemudian country of origin. Jadi ini ada sebuah informasi mengenai asal-usul negara ya yang memproduksi barang ini atau bumbu ini. Jadi di bawah ini ada. Nah, ini adalah contoh sebuah
label dengan informasi yang ada di dalamnya. Kemudian contoh-contoh yang lain bisa kita temukan juga. Ini adalah contoh label, ya. Ada label obat-obatan, drugs or medicine, food and beverage, makanan atau minuman, dan juga label kosmetik, ya. Ini contoh label obat-obatan. Ini yang di sini yang saya dapatkan adalah label multivitamin, ya. Jadi ini pasti ada cara konsumsinya, ada dosisnya, dan ini ada juga kandungannya apa saja di dalam label bisa kamu baca. Kemudian contoh yang lain ada contoh label makanan, breakfast cereal. Jadi ini adalah sereal untuk sarapan, ya. Ini juga ada ingredient, biasanya kalau dalam makanan ada warningnya, ada penggunaan apakah tanggal kadaluarsa dan lain-lain, ya. Nutrition facts-nya juga ada. Kemudian contoh label berikutnya adalah beverage atau minuman, ya. Jadi ini kita bisa melihat ada produk namanya, kamu sudah familiar mungkin ya dengan produk ini. Kemudian ada bahan-bahannya apa, ya, dan ada peringatannya, contains caffeine, mengandung kafein. Jadi di sini sudah ada semua informasi yang diperlukan oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah kosmetik, ya, label kosmetik atau alat rias, ya. Di sini kita lihat nama produknya adalah Papaya Lip Balm. Jadi ini ada lip balm yang bahannya mungkin dari pepaya, ya. Jadi Papaya Lip Balm. Ini ada ingredientsnya, ada net weight-nya, ya. Ada juga ini tulisan handmade, berarti ini buatan tangan, ya. Dan informasi yang lainnya juga ada di situ, alamatnya. Oke, ini tadi adalah materi kita tentang label. Nah, untuk kalian pelajari, ya, dan jangan lupa mencatat materi yang penting yang nantinya kamu bisa untuk gunakan belajar sewaktu-waktu. Jadi ketika kita belajar, tidak hanya kita memperhatikan, tidak hanya kita bisa untuk menerima materi secara baik, tapi juga kita siapkan catatan supaya nanti bisa untuk mencatat hal-hal penting yang bisa kamu pelajari ulang, ya. Jadi supaya nanti kamu bisa belajar sewaktu-waktu tentang materi label ini. Jadi ketika kita bahas materi yang lain, materi label ini jangan sampai lupa, ya. Oke, I think that's all for today. Nah, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. We're going to meet you on the next occasion. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.